kembangkan potensi diri dan majulah bersama FKIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila, dengan Ibu dosen pengampu Evi Segarawati Ampri, SPD, MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang dan bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 4 poin materi. Yang pertama, sejarah terbentuknya Pancasila. Yang kedua, perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI. Yang ketiga, kronologi perumusan Pancasila. Dan yang keempat, masa Orde Baru dan reformasi. Sebelum kami ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri selaku moderator atas nama Budianto dengan NIM H0523085. Yang kedua, Fitra Amalia dengan NIM H0523006. Yang ketiga, Jerni dengan NIM H0523013. Yang keempat, Selvira Sri Lestari dengan NIM H0523014. Yang kelima, Nurbaya dengan NIM H0523017. Yang keenam, Putri Amalia Nedan dengan NIM H0523026. Dan yang terakhir, Mut Mainah dengan NIM H0523033. Sejarah terbentuknya Pancasila. Yang pertama, pada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai pada tahun 400 Masehi dengan rajanya Mulawarman beserta masyarakatnya ketika itu telah memberi sedekah kepada para Brahmana. Dan para Brahmana telah membangun tiang batu sebanyak 7 buah sebagai tanda terima kasih kepada Raja yang dermawan. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai-nilai sosial politik dan nilai ketuhanan sudah ada sejak zaman kerajaan tersebut. Yang kedua, zaman Sriwijaya. Pada zaman ini, kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang disegani di kawasan Asia Selatan. Salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang dilakukan antara lain mempersatukan kegiatan perdagangan. Yang ketiga, zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum lahirnya kerajaan Majapahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur, telah muncul beberapa kerajaan secara silih berganti. Kemudian yang keempat, kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293 dan mencapai masa keemasannya pada saat kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dengan mahapatinya Gajah Mada. Zaman penjajahan. Dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, maka secara bersamaan berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara seperti Portugis, Spanyol yang ingin menguasai pusat tanaman dan rempah-rempah. Namun, lama-kelamaan mereka mengingat menjadi penjajahan sehingga pada tahun 1911 wilayah mereka dikuasai oleh bangsa Portugis. Kebangkitan nasional. Pada abad 20 dengan tumbuhnya kesadaran akan kekuatan dan kemampuan diri, terutama di wilayah dunia bagian timur, maka di Indonesia pada tahun 1908 atau tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908 telah lahir suatu gerakan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Zaman penjajahan Jepang. Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda dan tipu muslihat dengan mengatakan bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang saudara tua Indonesia dan lain-lain. Perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI
Di antara kedua versi Pancasila yang paling kontroversial adalah rumusan hasil sidang BPU PKI. Salah satu penyebab kontroversi adalah tulisan Nugroho Nutu Sutanto, seorang sejarawan militer dalam buku teks Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA kurikulum 1974. Kontroversi berkembang tentang siapa sebenarnya perumus Pancasila. Apabila kita mengikuti tulisan Nugroho Nutu Sutanto, berarti Pancasila tidak lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dengan Insinyur Soekarno sebagai tokoh perumus, tapi lahir pada tanggal 29 Mei 1945 dengan Mr. Muhammad Yamin sebagai tokoh perumus. Tulisan kontroversial Nugroho Nutu Sutanto menyulut perdebatan di tengah masyarakat. Dari pendapat yang berkembang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pro Yamin dan pro Soekarno. Kelompok pro Yamin yang dimotori oleh Nugroho Nutu Sutanto dan didukung oleh pemerintah Orde Baru saat itu, mendasarkan pandangannya pada satu buku sumber, yaitu Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid 1 karangan Muhammad Yamin. Sebaliknya, pandangan pro Soekarno disuarakan oleh berbagai kalangan, baik akademisi dan saksi atau pelaku sejarah yang masih hidup. Kronologi perumusan Pancasila. Perumusan materi Pancasila oleh M.R. Supomo I.R. Soekarno pertama kali mengusulkan nama atau istilah Pancasila untuk dasar negara Indonesia. Beliau mengatakan bahwa nama Pancasila itu atas petunjuk teman kita ahli bahasa. 1. Piagam Jakarta disusun oleh panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. 2. Dibentuk panitia perancang undang-undang diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan 19 orang. 3. Panitia perancang undang-undang kemudian membentuk panitia kecil perancang undang-undang. 4. Dibentuk panitia penghalus bahasa terdiri dari Soepomo dan Husain di Janingrat. 5. Perumusan terakhir materi Pancasila disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI sebagai bagian dari pembukaan undang-undang. 6. Pengamanan penculikan I.R. Soekarno dan DRS Muhammad Hatta dengan tujuan menghindari pengaruh dan siasat Jepang untuk mendesak bangsa Indonesia harus segera merdeka. 7. Tokoh bangsa Indonesia berkumpul untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masa Orde Baru dan masa reformasi. Bagian A. Masa Orde Baru dalam sejarah Indonesia, suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan setelah meletusnya gerakan pemberontakan 30 September 1965 oleh PKI sampai dengan era dimulainya reformasi tahun 1998 disebut dengan Orde Baru. Sementara tatanan masyarakat dan pemerintahan sebelumnya hingga terjadinya G30S PKI disebut dengan Orde Lama. Sebagai akibat dari berbagai penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta berbagai pemberontakan lainnya yang dilakukan oleh PKI pada masa Orde Lama. Maka pada masa Orde Baru, tuntutan utama masyarakat dan pemerintahan adalah agar Pancasila dan Undang-Undang 1945 dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Munculnya Orde Baru ditandai dengan terjadinya berbagai aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, misalnya aksi yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, dan lain-lain yang timbul di mana-mana. Pada masa Orde Lama, ketika Presiden R. Soekarno tidak mampu lagi menguasai negara, hingga Presiden sebagai panglima tertinggi mengeluarkan surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966, yaitu surat Super Semar yang memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat yang ketika itu dijabat oleh Letnan Jenderal Soeharto. Tugas pokok pemegang Super Semar adalah memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Yang kedua, masa reformasi. Masa reformasi adalah suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menatakan kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Peristiwa 1998.
Hal tersebut dilakukan karena setelah Orde Baru berkuasa sekian lama sekitar 32 tahun, bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat sebagai dampak krisis ekonomi di Asia, terutama Asia Tenggara ketika itu.